Halo, salam istimewa dari Jogja, dan saya Andi dari Jawara Media. Siang ini kita kedatangan sebuah VGA card terbaru dari Nvidia dengan chipset RTX 3060, nggak pakai TI, dan ini 12GB DDR6. Ya, Nvidia baru meluncurkan sebuah SKU baru, sebuah seri baru untuk RTX 30 seriesnya, RTX 3060. Nggak pakai TI ya, 3060 biasa, dan ini 12GB DDR6. Dibandingkan 3060 Ti secara raw performance harusnya sedikit lebih rendah, walaupun secara VRAM dia lebih besar. Oke, sebelumnya kita akan mencoba prolog dulu tentang kondisi market VGA card di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia kurang lebih hampir sama ya. Bahwasanya yang namanya RTX 30 series itu sekarang harganya sudah luar biasa, udah ugal-ugalan, udah mahal banget. Bahkan beberapa kasus saya lihat intip di marketplace harganya itu bisa 2 kali lipat dibandingkan SRP awal yang ditetapkan oleh Nvidia untuk sebuah VGA card RTX 30 series. Kenapa bisa demikian? Ya mungkin teman-teman tahu. Pertama karena memang dari awal peluncuran Nvidia Ampere ini, Nvidia sudah bilang bahwasanya supply-nya tidak bisa memenuhi demand yang luar biasa daripada para gamers pada saat itu. Karena performanya luar biasa yang pengen banyak banget dan produksinya belum terlalu lancar sehingga supply-nya juga tidak begitu lancar. Waktu itu harga juga sudah jauh dari SRP ya, tapi nggak segila sekarang. Dan ditambah lagi baru-baru ini mungkin dimulai dari awal tahun ketika koin-koin kripto seperti Bitcoin, Ethereum dan semua turunannya itu harganya melambung tinggi sampai ratusan bahkan ribuan persen. Para miner ini benar-benar bangkit lagi. Mereka kembali mining, kembali mencoba mining dengan menggunakan GPU, VGA card. Dan salah satu yang paling oke menurut mereka sekarang adalah RTX 30 series. Karena secara kemampuan hash-nya, kemampuan miningnya tinggi, dan efisiensi dayanya cukup oke. Watt-nya rendah, kemampuan miningnya tinggi. Sehingga ditambah lagi dengan demand dari para miner ini, sehingga benar-benar banyak banget yang butuh. Dan menurut hukum ekonomi dasar, ketika supply tidak bisa bertemu dengan demand yang demikian besar, maka harganya pun perlahan tapi pasti naik terus. Dan sampai kondisi seperti sekarang. Nah, atas dasar itu, di seri terbaru ini Nvidia mengklaim bahwasanya VGA card ini dikhususkan untuk gamers, bukan untuk miners. Dengan cara apa Nvidia bisa klaim seperti itu? Mereka mengklaim bahwasanya si 3060 ini kemampuan hash rate untuk miningnya dipotong setengahnya. Jadi kalau secara teori dengan spesifikasi seperti ini dibandingkan 3060 Ti, harusnya hash rate-nya sekitar 45-50 hash. Tapi katanya Nvidia itu bisa dipotong separuhnya ketika VGA card ini terdeteksi digunakan untuk mining kripto. Nah, saya penasaran banget, bener nggak sih klaim Nvidia seperti itu? Episode kali ini kita nggak akan bahas secara performa gaming dan lain sebagainya. Saya hanya ingin membuktikan sendiri, bener nggak sih klaim Nvidia bisa memangkas hash rate si VGA card ini untuk mining kripto? Abis ini kita akan jelaskan dikit tentang bagaimana kita akan mengetesnya dan kita akan tes bareng-bareng. Oke, sebelum masuk ke pengujian, saya akan coba membuat prolog singkat tentang mining dan cryptocurrency. Jadi cryptocurrency adalah koin-koin digital yang nggak ada fisiknya. Seperti mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya Bitcoin, ada yang namanya Ethereum, ada yang namanya Ethereum Classic, ada yang namanya Raven dan lain sebagainya. Banyak banget, ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya namanya koin digital ini. Dan beberapa itu bisa ditambang, bisa di mining. Jadi kita bisa melakukan kegiatan mining, menghitung algoritma yang diberikan oleh si pembuat koin untuk mendapatkan reward berupa koin tersebut. Dan yang paling populer saat ini, sampai saat ini adalah koin Ethereum. Ethereum itu adalah koin kedua terbesar setelah Bitcoin dan masih bisa ditambang dan harus menggunakan VGA card alias GPU. Jadi kekuatan GPU itu bisa lebih efisien dibandingkan CPU untuk mengolah algoritma Ethereum atau biasanya disebut juga algoritma Dagger-Hashimoto. Nah, oke. Sebagai perbandingan, saya juga agak bingung mulai dari mana ya. Kenapa para miner begitu antusias dengan RTX 30 series? Karena secara kemampuan mining, kemampuan menghitung algoritma dan konsumsi daya itu cukup oke. Konsumsi daya yang rendah, kemampuan miningnya itu relatif cukup tinggi menurut mereka. Jadi untuk algoritma Ethereum, Dagger-Hashimoto itu satuannya adalah mhash. HASH, megahash ya. Jadi untuk perbandingan,
Sebuah RX 580 atau RX 570 yang dulu menjadi favorit para miner, itu kecepatan hash-nya adalah 30 mHz, kurang lebih segitu ya, tergantung brand dan settingannya ya, sekitar 30 mHz. Sedangkan sebuah RTX 3060 Ti itu bisa mencapai 60 mHz dengan konsumsi daya yang mungkin hampir sama. Demikian pula 3070 sedikit lebih tinggi dari 3060 Ti, sekitar 60-an juga, dan 3080 bisa tembus ke 100 mHz. Semakin besar mHz, semakin cepat dia mendapatkan reward berupa koin sehingga profitnya semakin tinggi. Jadi yang dicari para miner adalah kemampuan hash yang tinggi dengan konsumsi daya yang rendah. Itu sebenarnya karena konsumsi daya itu berujung-ujung dengan berapa bayar listriknya sebulan. Semakin rendah bayar listrik, semakin banyak profitnya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, dari gambaran spesifikasi 3060 Ti dibandingkan dengan RTX 3060 ini sebenarnya tidak terpaut jauh ya. Nanti kita bisa lihat perbandingan teknis spesifikasi CUDA core dan kecepatan RAM-nya di samping. Nanti kita masukin insertnya. Harusnya prediksi kita dan prediksi para miner ketika di launching 3060 ini, kecepatan mHz-nya itu sekitar 45 sampai 50 mHz. Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 3060 Ti dengan konsumsi daya juga yang sedikit lebih rendah. Dan ini digadang-gadang menjadi favorit para miner. Tapi sebelum peluncuran, Nvidia sudah mengklaim bahwasanya mereka mengkhususkan seri terbaru ini untuk para gamers. Sehingga mereka membuat beberapa trik untuk memangkas kecepatan VGA card ini ketika dia harus dipaksa melakukan mining calculation. Jadi klaim Nvidia, dia memotong mHz-nya sampai separuhnya ketika VGA card 3060 ini dideteksi digunakan sebagai alat mining. Jadi kalau kita perkirakan harusnya sekitar 40-an lebih, ini kalau klaim Nvidia benar harusnya cuma bisa jalan sekitar 20-an saja. Dan jelas dengan mHz segitu ini tidak akan menjadi pilihan para miner karena hash-nya terlalu rendah. Kemampuannya untuk menghasilkan koin semakin rendah, semakin kecil. Dan ujung-ujungnya profitnya juga semakin sedikit. Nah, episode kali ini saya ingin membuktikan sendiri, benar nggak sih Nvidia berhasil memangkas dan memasang sensor di VGA card RTX 3060 ini sehingga dia bisa mendeteksi ketika VGA card ini dipakai mining dan langsung memangkas hash rate-nya sampai separuhnya. Habis ini kita akan coba dan kita akan bandingkan dengan sebuah RTX 3070 yang masih tersisa cuman ini 3060 Ti-nya udah nggak ada, udah bener-bener nggak ada. Yang harusnya secara mHz normalnya ini harusnya bisa di angka sekitar 60 mHz-an. Tidak jauh berbeda dengan 3060 Ti secara mHz, walaupun secara kemampuan gaming jauh, ini harusnya jauh di atasnya 3060 Ti ya. Tapi ketika dipakai mining, kurang lebih sama. Kita akan bandingkan sebuah RTX 3070 dan sebuah RTX 3060. Dan kita akan lihat habis ini, benar nggak sih klien Nvidia bisa memangkas separuhnya dari hash rate-nya yang harusnya bisa dihasilkan oleh sebuah RTX 3060. Kita coba bareng-bareng habis ini.
Oke, sudah kita lihat bareng hasilnya, dan ternyata benar-benar Nvidia bisa membuat ini terjadi. Jadi memang benar-benar pembatasan itu real. Kita bisa lihat tadi sebuah RTX 3060 12GB DDR6 ini, ketika kita coba melakukan kegiatan kalkulasi mining dengan Phoenix Miner tadi dan menambang koin ETH. Di awal launching miner tersebut, kita bisa lihat kita menjalankan aplikasinya, hash rate-nya sekitar 41. Ini kondisi default semua ya. Terus lama-kelamaan beberapa detik kemudian turun perlahan 37, 35, dan akhirnya cuman bisa stabil di 22 mHz. Dan ini hanya sepertiga kecepatan dari 3060 Ti. Kalau 3060 Ti dan 3070 itu kurang lebih sama. Tadi kita lihat juga RTX 3070 bisa sekitar 60-an, 58-an, ketika ditweak bisa sekitar 60 lebih. Dan itu stabil, bisa sekitar 60-an itu stabil. Tapi di RTX 3060 ini di awal cuma 41-an dengan kondisi default. Dan bisa stabil hanya di 22 mHz. Dan ini masih jauh di bawah RX 570 maupun RX 588GB yang menjadi favorit para miner sebelum ini. Jadi ini harusnya merupakan kabar gembira buat para gamers, dan ini juga sesuai dengan klaimnya Nvidia bahwa VGA card ini dikhususkan untuk para gamers. Jadi paling enggak, walaupun supply-nya belum normal, belum banyak di market, paling enggak harganya harusnya ya tidak segila 3060 Ti. Karena saingannya yang cari VGA card ini dari para miner juga harusnya tidak akan berminat dengan VGA card ini. Oke, jadi episode kali ini saya hanya ingin membuktikan sendiri tentang klaim Nvidia itu mengenai pemotongan hash rate untuk kegiatan mining, untuk kalkulasi mining, dan itu sudah terbukti, dan saya sangat pengen sharing dengan teman-teman. Moga-moga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini menarik, bisa di-sharing buat teman-teman lainnya, dan jangan lupa kasih jempol buat kita. Dan jangan lupa juga bahwasanya Jawara Media ini didukung sepenuhnya oleh Quadra Syndicate, toko komputer di Semarang, Jogja, dan Purwokerto, juga Red Rocket Extreme System Builder di Jogja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.